Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Tiap orang Islam yang naik ke sini itu terus pertanyaannya. Kan Kita di sini sudah clear, dengar Ainza. Nah, Boleh bertanya, boleh. Maksud saya begini, ada 1000 orang muslim yang naik ke sini, 999 itu pertanyaannya. Masa kamu jadi yang 1000? juga ya. Apa ya pertanyaannya? Di sini sudah kita simpulkan bahwa Tuhan orang Kristen itu Yesus, Tuhan orang Islam Muhammad. Itu udah kesimpulannya, udah nggak bisa dibantah lagi. Bukan. Gini. Kamu baru pertama kali ke sini atau bagaimana? Iyalah baru pertama kali. Emang Bang Zuma. Emang Bang Edi sudah pernah lihat gigi saya sebelumnya? Oke, yang saya tanya sama kamu, sebelumnya kamu sudah nonton di sini? Ada Lis, sekali-sekali lewat, tapi saya skip aja tapi. Ya pantesan kamu masih Islam kalau begitu. Begini. Setiap muslim datang yang ditanya selalu itu. Habis itu? Iya, kesimpulannya sudah. Setelah itu Karena diskusi Tuhan Anda dengan terlalu menarik. tenang, saya lagi ngomong, tenang dulu. Karena Tuhan Anda terlalu menarik. Ketika kita sudah membahas itu di sini berulang kali, kita sudah punya kesimpulan. Kesimpulannya Tuhan orang Kristen Yesus, Tuhan orang Islam Muhammad. Udah selesai. Jadi jangan bahas itu lagi, coba yang lain. Jangan menyimpulkan Tuhan saya. Ya, kamu nonton di bawah dulu saja. Itu lagi pertanyaannya, itu lagi. Insya Allah. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jadi begini ya Bang Edis. Boleh sih diskusi Islam Kristen gitu. Maksudnya antar agama gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau ada adab, etika dan segala macamnya lah gitu Bang. Betul, saya sangat setuju dengan itu. Silakan. Apa Jadi yang mau kita diskusikan? Nggak ada yang sakit hati gitu loh. Kesannya itu kan kalau kayak gini kan jadi apa ya? Ajang dendam gitu loh. Kayak ajang sakit hati aja gitu. Bang, masalahnya apa yang membuat itu terjadi? Itu karena orang-orang Islam itu semena-mena. Orang-orang Islam itu semau-mau membahas agama orang. Kan itu yang jadi masalah, betul tidak? Tapi kan itu bukan dipukul rata Bang. Jadi oknum lah, bisa dibilang oknum Bang. Oknum kok banyak. Saya kasih contoh ya Bang ya, saya kasih contoh. Maksudnya kan nggak semua yang beragama Islam itu melakukan hal seperti itu gitu loh. Masalahnya stadionnya yang nggak muat Bang, bukan masalah ini. Masalahnya stadionnya nggak muat. Abang tahu Zakir Naik? Iya pernah dengar. Oke, tahu Zakir Naik datang ke Indonesia, datang berkunjung ke berbagai kota. Ya, Pada waktu itu Bang, Zakir Naik datang disambut oleh organisasi-organisasi Islam. MUI menyambut, Dewan Masjid Indonesia menyambut, Wapres menyambut, ulama-ulama AAGIM apa semua ngumpul di situ. Yang dibahas apa Bang? Kristen. Itu yang nonton pada waktu itu 40.000 orang. Di mana kejadiannya? Di stadion di Patriot Bekasi. Itu penuh stadionnya. Jangan abang bilang itu kan cuma sebagian. Iya nggak muat stadionnya. Kalau muat datang semua orang Islam ke situ. Nah, ketika mereka membahas agama Kristen, mereka meneriakkan takbir. Allahu Akbar begitu. Apa yang dikatakan Zakir Naik? Yesus itu seorang muslim, brother. Muhammad itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan akan datang nanti nabi yang melanjutkan ajarannya. Nah, maka kami sebagai orang Kristen Bang merespon itu. Kami meresponnya tidak seperti cara orang Islam Bang. Bayangin Bang, kalau ada pendeta dari luar negeri, ya kan, seperti Zakir Naik datang ke stadion Patriot Bekasi, bahas Quran. Apa enggak demo kalian di Monas? Makanya ada ketidakadilan Bang. Nah, ketika seperti ini terjadi, baiklah
Saya sebagai orang Kristen saya jawab begini. Yesus kami itu tidak menubuatkan nabi seperti Muhammad. Karena apa? Muhammad itu dalam sudut pandang kami dan dalam sudut pandang akal sehat itu nggak mungkin dia sah. Dia tidak mungkin lolos menjadi seorang nabi. Kenapa? Satu, dia kena sihir. Masa nabi kena sihir itu gimana jalan ceritanya? Ya kan? Kemudian dia bilang begini, tanda kenabian kata dia adalah tompel. Ada berupa daging itu katanya di pundaknya. Sejak kapan bang dalam Taurat dan Injil tanda kenabian berupa tompel? Nah, ketika saya bilang begitu, marah. Tapi kalau umat muslim mengatakan Yesus adalah seorang muslim, dakwah. Itu bang. Begitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang Islam yang seperti itu, kesimpulannya kalian mengatakan dakwah. Tapi kalau Kristen mengatakan sesuatu tentang agama Islam, kalian bilang nanti memancing amarah bang, menista. Masa jadi standar ganda begitu? Coba, atau gini saja bang, apa keberatan apa atau adakah Anda temukan saya mengatakan sesuatu yang fitnah tentang agama Islam? Saya nggak mengatakan ke situ, tapi lebih ke kalau agama itu harusnya tidak membawa kebencian antar sesama, gitu aja sih. Bang, sebenarnya bang, kalau Anda belajar agama Islam, Islam mengejarkan kebencian terhadap Yahudi dan Nasrani. Ada satu hadis dikatakan begini, nanti umat muslim itu akan membunuh orang-orang Wahyudi. Sampai-sampai batu dan pohon itu ngasih tahu, wahai hamba Allah, wahai kaum muslimin, di belakangku ada Wahyudi, bunuhlah dia. Saya harus sensor kata-kata itu bang, karena kita bisa kena ban. Bunuhlah dia, kecuali pohon korkot. Itu adalah sebuah indikasi betapa orang-orang Islam itu akan menjadi mesin pembunuh orang-orang Wahyudi. Bagaimana Anda katakan itu tidak kebencian kepada Yahudi, Bang? Itu kebencian. Tapi kan dasarnya bukan agama, Bang. Itu kan dasarnya karena tindakan, Bang. Maksudnya gimana sih ini? Gini, ada sebuah hadis. Kelakuannya dulu, Bang. Kelakuannya itu yang membuat seperti itu, gitu loh. Maksudnya gimana? Bang, di situ tidak bicara kelakuan loh. Gini, ada sebuah hadis yang bilang begini, jika kalian bertemu dengan orang Yahudi atau orang Nasrani di jalan, jangan beri salam kepada mereka. Bahkan, desaklah mereka itu ke jalan yang sempit. Bagaimana itu bukan kebencian kepada Yahudi dan Nasrani? Bahkan ada sebuah hadis bang, janganlah makananmu itu dimakan kecuali oleh orang-orang bertakwa. Anda nggak boleh memberi makan orang Yahudi, orang Nasrani bang. Berteman saja nggak boleh. Kalau sekarang ini banyak perumahan. Non-muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya? Saya nggak tahu untuk agama yang lain, saya nggak tahu, nggak belajar saya. Nah itu makanya saya bilang bang, makanya abang masih Islam. Tapi ketika saya ngomong gitu kadang-kadang memang orang salah paham dengan omongan saya itu bang. Alasan Anda masih Islam tuh karena Anda tidak belajar agama Islam bang. Kalau Anda sungguh-sungguh belajar agama Islam bang, pegang omongan saya bang, Anda akan segera meninggalkannya.
Terkadang omongan saya terkesan berlebihan, tapi memang itu fakta bang. Udah banyak orang yang arahnya nggak ke situ bang, arahnya nggak ke situ. Soalnya masalah keyakinan itu nggak bisa di. ya, tapi Anda itu tidak meyakini apa-apa loh. Anda tidak meyakini. Keyakinan itu nggak bisa dilogikakan. Jadi Bang, saya tidak mengatakan Anda meyakini bang. gitu loh, bang. Bagaimana Anda meyakini sesuatu yang belum Anda pelajari? Ya itu urusan pribadi masing-masing. Nah, bang. itu kalau begitu ya ngapain kita ngobrol kan? Jadi begini, maksud saya itu begini, Anda itu tidak mengimani agama Islam bang. Anda itu mengimani apa kata ulama tentang agama Islam. Bedakan. Anda tidak beriman kepada Al-Quran dan hadis. Anda beriman kepada omongan ustadz tentang Quran dan hadis. Jadi kalau Anda dengar orang Islam itu harus mengasihi sesama, orang Islam itu harus berteman dengan sesama, itu bukan ajaran Islam bang. Ajaran Islam itu tadi, perangilah dimanapun kamu jumpai mereka. Itu. Tapi ya puji Tuhan bang, puji Tuhan, banyak orang Islam tidak percaya Al-Quran. Begitu. Untungnya begitu bang, untungnya mereka baca huruf Arab. Coba dibaca terjemahannya. Begitu. Tapi intinya gitu aja sih bang, kalau misalkan diskusi Islam Kristen harusnya nggak membawa ke arah membenci satu sama lain, gitu aja sih. Iya, itu. Saya terima pesan Anda, dan saya cuma pesan kepada Anda, itu hanya perspektif Anda yang negatif terhadap saya, begitu. Sekalipun saya mengatakan fakta, ya Anda nanti akan bilang begitu. Ya Jangan itu masukan saya, jadi saya nggak saya terima masukan saya bang, tapi saya hanya bilang sama Anda, itu hanya sudut pandang Anda yang terlalu negatif dengan saya, begitu. Oke, gitu aja bang ya. Terima kasih bang Edi. Sama-sama bang DIH. Selamat malam ya, saya turunkan. Ya teman-teman, sekali lagi ya, saya mengundang. Wah, terima kasih kelapanya, terima kasih. Saya mengundang teman-teman yang Islam, yang ngerti agama Islam. Coba, kalau Anda paham agama Islam, ayo kita ngobrol dengan baik, yuk silakan. Saya tidak pernah loh memfitnah agama Islam. Semua yang saya katakan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Yuk. Kita kasih naik, ada sebentar ya. Maret Merayu. Nama-namanya ini sangat puitis sekali nih. Maret Merayu. April? Kalau Maret Merayu, April Merana bang. Merana. Baik, silakan. Abang Muslim atau Kristen? KTP Islam bang. KTP Islam. Ada apa ini? Seolah-olah orangnya bukan Islam. Ya, ini sebenarnya mau tanya sih bang. Saya kan Sedikit dulu bang, gini. Kenapa Anda mengatakan KTP Islam? Seolah-olah orangnya nggak Islam. Karena saya sudah pernah bilang begini. Biarkanlah KTP Anda yang Islam. Anda jangan. karena lagi ragu sih bang. Mungkin nih saya lihat videonya abang jadi makin pengen tahu gitu kan. Oke, silakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu satu hal sih. Saya kan bingung, kan saya beberapa kali datang ke gereja-gereja tuh aliran Kristen ini macam-macam kan. Saya nggak tahu mau ikut yang mana, itu sih bang. Kenapa saya mutusin buat berpindah? Satu, karena saya udah sempat ngobrol sama keluarga dan dikucilkan sama keluarga. Jadi sementara saya ini benar-benar sendiri ya, karena menyampaikan untuk banyak yang ngomong tes dulu bang, gini. Karena di sini di sini nggak boleh boleh ngaku-ngaku KTP bang. boleh. Jangan Mau KTP, KTP boleh. Jangan KTP, nanti Apa, di ban. SIM? Nanti di ban bang. Nggak boleh nunjukin identitas. Silakan. Apa deh? Mau tanya apa deh? Coba bacaan sholat atau apa, silakan. Itu aja. Biar ini ya, itu doa mandi besar, karena kan jarang yang tahu sih. Silakan. Apa ya? Kok jadi lupa saya? Ya itu ya, ngapang-ngapang deh bang, aku agak lupa soalnya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, sah ini muslim ya. Ya, lanjut tadi bang. Alasan Anda itu yang dikucilkan tadi. Ya. Saya kan saat ini domisili di Jakarta bang ya. Kenapa saya pertama kali tertarik itu kebetulan kan bos saya ini kan kebetulan Nasrani. Oke. Dan beliau baik juga. Cuma mereka ini berdua kan agamanya beda gitu bang. Yang laki Muslim, yang perempuan Nasrani. Oke.
Ya, kebetulan saya ini sering ikut ke GBI di Senayan City. Oke. 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 Bapaknya yang istri. Oh, yang Kristen yang Anda tanya. Ya, kalau yang Muslim nganu bang sensitif, dia pasti malah saya dipecat nanti. Oke, terus. Saya kan yang pertama kali saya pengen tanya itu apakah konsep Trinitas di agama Kristen itu sama kayak saya yang pelajarin, saya kan 33 tahun nih bang, selama berpuluh-puluh tahun saya kenal agama Islam kan kayak Tuhan itu esa gitu kan bang. Nah jadi tadi saya cuma yang bingung di sana. Terus kedua, saya kan sempat datang ke gereja Katolik Ortodok di daerah Jakarta Barat. Itu juga Katolik sama Kristen kan beda banget antara ritualnya kan. Nah emang sih sementara emang yang saya sering datengin kan kayak yang Pentakosta gitu lah bang. Menurut saya itu yang paling nyaman karena mungkin agak modern kan ya, gampang menerimanya saya. Ya itu sih bang, aku pengen tanya itu yang paling gampang dicerna itu dari yang mana gitu. Baik. Pertama, saya tidak pernah promosi gereja ya, karena saya tidak di bawah naungan. Saya tidak di bawah naungan gereja manapun. Saya ini seorang apologet ya, seorang pendebat atau pendiskusi antara Islam dan Kristen. Jadi saya nggak bawa nama gereja. Begini bang, gereja yang baik itu adalah gereja yang biblikal. Gereja yang mengajarkan ajaran yang sesuai dengan Bible. Biblikal itu maksudnya based on Bible. Begitu, berdasarkan Bible. Nah, pertanyaan Anda tadi mungkin seputar apa tadi? Pentakosta, gereja Pentakosta? Iya. Soalnya kan banyak-banyak teman-teman yang bilang itu konser, kamu ikut apa ibadah kok konser gitu kan. Kayak maksudnya kayak saya sering ngobrol sama teman-teman yang Muslim itu kayak dapatnya gitu loh bang. Ibadah kok joget-joget, jingkrak-jingkrak gitu ya? Ya gitu, cuma dalam hati saya. Baik, sebentar ya, sebentar. Ambil HP. Bentar ya, bang. Kalau misalnya nih ya, kalau misal saya bisa nunjukin sama abang Muslim yang jingkrak-jingkrak juga gimana? Oh, saya tahu bang, saya udah banyak tahu ternyata. Jadi kadang-kadang bang, orang Muslim itu ngejek orang Kristen begitu. Enggak tuh. Jingkrak-jingkrak muji-muji Yesus, nyembah Yesus. Bilang aja bang, itu juga mereka jingkrak-jingkrak muji-muji Muhammad. Iya, mereka, iya. Sampai nangis-nangis ya Rasulullah. Wah, sampai nangis-nangis itu kan. Nah, jadi begini, sebenarnya ini butuh yang namanya proses belajar. Ya, satu pertanyaan Anda tadi, bang, kenapa Tuhan itu esa? Kok ada Trinitas? Nah, ini makanya perlu kelas khusus. Satu saat saya mau belajar, mau ajar yang kayak begini, bang. Pertanyaan Anda begini, Tuhan itu esa, betul? Betul. Esa itu apa sih, bang? Sepengetahuan saya satu bang. Saya berapa? Satu. Berarti saya esa? Enggak gitu bang konsepnya. Nah, makanya kita itu kalau mau belajar sesuatu secara mendalam, kita itu harus ngerti maknanya itu apa sih di balik kata itu, pengertiannya gitu loh bang. Jadi esai itu bang bukan satu seperti biji begitu, telur gitu jumlahnya begitu, enggak. Maksudnya satu, misalnya satu burung begitu. Jadi burung. Maksudnya satu di sini bukan dalam pengertian angka begitu, bang. Jadi esa itu kan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Ibrani-nya kata itu adalah ekat. Ekat itu maksudnya itu satu-satunya. Artinya tidak ada yang seperti itu gitu loh. Seperti itu bang. Jadi maksudnya begini. Nah kata Tuhan di situ di dalam Bible itu kan ada Shema ya. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Nah kata Adonai itu kalau dalam kita cek dalam terjemahan itu diterjemahkan jadi Lord. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan jadi Tuhan tapi hurufnya besar semua. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Nah jadi dikatakan Tuhan atau Adonai atau bahasa aslinya itu YHWH itu, dia itu Echad atau Esa. Maksudnya dia itu satu-satunya, dia tidak seperti yang lain gitu loh. Dia nggak seperti Amun-Ra, dewa orang Mesir. Dia tidak seperti siapa begitu, misalnya Artemis, dewanya orang Yunani. Dia tidak seperti siapa lagi, dewanya bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya Esa itu. Dia adalah satu-satunya. Tidak seperti dewa-dewa yang lain, tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Dia beda sendiri, lain sendiri dia. Nah, saya tidak bisa dikatakan Echad, saya tidak bisa dikatakan Esa karena ada yang mirip kayak saya. Contohnya Anda mirip kayak saya, jadi saya nggak bisa Esa, bang. Saya nggak bisa dikatakan Echad karena ada yang seperti saya, gitu.
Nah, kata Esa atau Tuhan itu Esa, Adonai atau Yahweh atau Yehova itu Esa, tidak ada yang mirip kayak dia. Begitu maksudnya. Nah, jadi di dalam iman kekristenan, Yahweh atau Yehova ini, atau Bapa di surga ini, dia itu tidak seperti dewa-dewa lain. Nah, dia ini menyatakan keberadaannya, menyatakan bahwa dia itu benar-benar real ada dengan tanda-tanda dan mujizat. Nah, pusat pernyataannya, ya, pusatnya yang paling besar itu dinyatakan dengan cara dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Itu adalah penyataan dia yang paling tinggi dengan cara mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus. Dan Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, sekarang hubungan antara Bapa di sorga dengan anaknya, dengan Roh Kudusnya itu satu. Gitu Bang. Jadi kami percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Satu dalam pengertian bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tidak. Misalnya ketika Yesus berdoa, "Ya Bapa, aku mau supaya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi." Itu bukti bahwa Yesus dan Bapa itu beda. Tetapi mereka itu adalah satu. Satu dalam pengertian di sini bukan berarti sosoknya sama. Begitu. Saya kasih contoh misalnya begini Bang. Antara Anda dengan foto ini, walaupun tidak ada contoh yang benar-benar bisa persis sama ya Bang ya. Contohnya begini. Anda dengan foto Anda. Ya. Anda dengan foto Anda itu beda. Tapi maksudnya Anda dengan foto Anda itu merupakan satu kesatuan gitu. Karena foto Anda itu adalah pengejawantahan dari diri Anda, betul? Misalnya foto Anda ini dibakar, Anda tidak terbakar, betul nggak? Betul. Tetapi foto Anda itu cerminan dari Anda. Nah, Yesus itu adalah cerminan dari Bapa di sorga, Bang. Makanya ketika kita mengikuti Yesus, itu sebenarnya sama saja dengan mengikuti Bapa di sorga. Begitu. Ketika kita percaya kepada Yesus, sama saja dengan percaya kepada Bapa di sorga. Jadi Bapa Yesus itu adalah penyataan diri dari Bapa di sorga yang tidak terlihat itu. Bapa di sorga yang begitu besar, tidak terlampau akal dan pikiran kita, begitu. Bagaimana Bapa di sorga itu menjadi raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan Sang Firman itu, dengan perantaraan Yesus. Begitu, Bang. Sama satu tanya lagi sih Bang. Otomatis kan istri kan agamanya berbeda, percayaannya berbeda dengan saya lah. Ya kan? Istri masih Muslim, istri Kristen? Masih Muslim. Oke. Saya kan nggak mau untuk memaksa, atau misalnya kalau saya ke gereja tiap hari Minggu kan nggak mungkin maksa dia buat ikut kan. Maksudnya kayak ya udahlah, masalah kepercayaan sendiri kan. Gimana sih, mungkin abang ada konsep atau ada cara yang mungkin di rumah tangga kita harusnya tetap damai lah, walaupun kepercayaan kita berbeda gitu. Ya begini saja Bang. Mungkin kadang-kadang kita itu dengan kata-kata, ya jangan dengan kata-kata tetapi dengan tingkah perbuatan Bang. Perbuatan kita menjadi nyata begitu. Bagaimana Anda harus menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Pelaku-pelaku firman maksud saya. Bagaimana menjelaskan kepada istri Anda? Pertama dengan perbuatan, lalu dengan penjelasan. Kalau perbuatan Anda tidak berkenan, ya susah Bang. Betul. Iya, soalnya kan kadang-kadang tiap saya ke gereja itu kayak diketawain gitu kan. Ya walaupun mereka mungkin bercanda, cuma kayak kok saya jadi sakit hati gitu ya. Itu loh Bang. Kadang-kadang hal-hal kayak gitu tuh kayak susah ya jelasinnya, jadi kayak atau gini aja Bang, ajak nonton bareng Nobar Edis TV gimana? Gak bisa Bang, udah aku cobain malah ketawa-ketawa dia, kampret Bang. Sebenarnya begini Bang, Islam dan Kristen itu sebenarnya cuman berbedanya itu di antara ininya kepada siapa kita bertuhan. Maksudnya begini, contohnya, kadang-kadang bahas sesuatu yang agak kompleks kalau saya bahasakan dengan singkat itu agak sedikit sulit. Gini, maksud saya begini, menjadi seorang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai sosok yang mengendalikan kita. Iya. Artinya kita melakukan apa yang diinginkan, kita melakukan apa yang Yesus supaya kita berbuat. Atau bahasa sederhananya gini sajalah, Yesus merajai hidup kita. Paham nggak dengan bahasa seperti itu? Paham Bang. Merajai itu maksudnya kita melakukan apa yang Yesus mau. Nah, menjadi seorang Muslim, sebenarnya menjadi seorang Muslim itu melakukan apa yang Muhammad mau, betul nggak? Iya, paham. Iya. Jadi saya pernah ada satu gambar, tapi nggak ada di galeri saya sekarang.
Jadi seorang Kristen yang sejati itu dikendalikan oleh atau dirajai oleh Yesus. Seorang Muslim yang sejati itu dikendalikan atau dirajai oleh Muhammad. Itu saja perbedaannya. Nah, masalahnya ketika Anda dirajai oleh Yesus, dikendalikan oleh Yesus, Yesus berdaulat dalam hidup Anda pasti jadi orang baik. Anda akan mengasihi sesama. Tapi kalau Anda dirajai, dikendalikan oleh Muhammad, pasti Anda jadi orang jahat. Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Lu benar. Kenapa saya katakan jadi orang jahat? Contoh. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, jangan beri salam, desak mereka ke jalan yang sempit. Janganlah makananmu kau dimakan oleh orang-orang mereka. Bayangin tuh, Bang. Itu kalau Muhammad mengendalikan hidup kita. Masih mending cuman itu. Nanti kita minum kencing onta. Tapi itu betulan, Bang. Orang yang pergi ke Arab minumin kencing itu karena dirinya itu dirajai oleh Muhammad. Kalau nggak dirajai oleh Muhammad, mana mungkin dia minum air kencing ke Arab sana? Kalau saya sih selama ini kan emang selama masih di Muslim nggak pernah dapat kedamaian hati mungkin Bang ya. Cuma waktu itu pas ada banyak masalah sempat diajak sama bos. Sebenarnya nganterin dia ke GBI Senayan City. Kok saya jadi bisa ikut apa ya? Ikut kayak saya belum pernah ngerasain ibadah itu kayak selarut itu kan. Baru saya pelajari dan kemudian tambah lama tambah nyaman gitu. Iya. Pokoknya intinya kayak gitu kok, Bang. Kalau saya udah menghabiskan waktu kurang lebih 13 tahun mempelajari Islam dan mempelajari Kristen. Kristen itu berbicara tentang bagaimana Bapa di surga, Adonai tadi itu, Yahweh itu tadi, Yehova, Bapa di surga itu menjadi pengendali kita. Nah, bagaimana dia mengendalikan kita? Caranya, firman-Nya yang harus mengendalikan kita. Kita harus patuh sama Yesus. Nah, bagaimana cara kita patuh sama Yesus? Kita juga harus patuh sama Roh Kudus. Roh Tuhan itu. Ketika Roh Tuhan itu mengendalikan hidup seseorang, itu sebenarnya adalah bentuk Yesus dan Bapa di surga mengendalikan. Makanya Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus itu satu. Seperti itu. Itu inti kekristenan. Supaya Bapa di surga memerintah dengan perantaraan Yesus, supaya Roh Kudus memerintah juga dalam hidup kita. Nah, Islam itu berbicara mengenai bagaimana Allah memerintah di hidup seorang Muslim dengan perantaraan Muhammad. Makanya Muslim nggak bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad. Gimana caranya matuhin Allah? Kan dia matuhin Muhammad, gitu loh. Coba apa bisa Muslim taat sama Allah tanpa taat sama Muhammad? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran, makanya di masjid itu ada Allah, ada Muhammadnya. Samping Allah, sampingnya Muhammad, gitu. Atiullah wa atiur Rasul, ya kan? Taatlah Allah dan Rasulnya, selalu itu. Seperti itu. Dan Tuhan Yesus juga berkata begitu. Percayalah kepada Bapa dan percayalah juga kepadaku. Begitu. Karena aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat anak, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Karena Yesus itu adalah gambar dari Bapa yang tidak terlihat itu. Begitu loh, Bang. Sama ini Bang, satu terakhir sih yang aku mau tanyakan. Yang aku baca-baca kan kitab Injil itu tiap negara atau tiap ayat itu kan ayatnya berbeda-beda nih. Yang harus dipelajarin itu yang gimana sih Bang? Ya, namanya terjemahan, Bang. Jadi namanya terjemahan pastilah berbeda. Karena bahasa orang kan beda-beda. Nah, bagaimana kita mau mempelajari dengan baik? Ya kita memang kembali ke bahasa aslinya, pengertian dalam bahasa aslinya, Bang. Begitu. Makanya kita bandingkan berbagai macam terjemahan. Seperti kata Esa tadi kan. Banyak orang bilang Esa 1. Berarti saya juga Esa. Kalau cuma satu mah. Coba ada nggak Edis TV yang lain? Seorang Edis yang tanggal lahirnya sekian-sekian yang orangnya begini. Nggak ada, cuma saya di dunia ini. Bukan begitu maksudnya Esa gitu. Esa itu maksudnya satu-satunya gitu loh. Dan tidak ada yang seperti dia gitu. Seperti itu, Bang. Oke, paham Bang. Thank you. Intinya yang mau saya sampaikan sama Abang, jangan tunda-tunda. Artinya begini, manusia ini di dalam hatinya itu ada ruang. Di mana di dalam hatinya itu ada ruang supaya siapa yang memerintah di situ. Baiklah yang memerintah di situ adalah Bapa di surga. Dengan cara kita harus mengundang Yesus juga datang ke hidup kita. Dengan cara kita juga harus mengundang Roh Kudus juga, begitu. Jadi bukan hanya kepada Anda saja, tapi kepada setiap orang yang nonton ini. Supaya baiklah Bapa di surga memerintah di hidup kita. Dengan cara bagaimana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan menerima Roh Kudus juga supaya tinggal di hati kita.
Maka dengan demikian Tuhan menjadi raja atas diri kita. Seperti itu. Jangan Muhammad yang jadi raja dan Tuhan kita, Bang. Kalau Muhammad nanti yang jadi raja, jadi Tuhan, jadi tuan di dalam hidup kita, akhirnya kita jadi seperti itu. Seperti itu. Baik bang. Oke, gitu aja ya. Ya, thank you. Oke, terima kasih Bang. Maret merayu, April merana. Oke, selamat malam Bang, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang muslim-muslim yang mau jadi Kristen tuh banyak ya. Banyak sekali teman-teman ya. Inilah makanya kalau zaman dulu ya, mungkin Anda masih menggunakan metode-metode manual begitu ya, mengetuk-ngetuk pintu orang. Kalau sekarang kita langsung nih lewat media sosial, karena senjata paling ampuh di dunia ini sekarang itu adalah media sosial. Ya, tidak bisa dibendung media sosial. Begitu ya. Iya, halo Bang, saya dengar. Saya dengar Bang, dengar. Anda Muslim. Oke, Silakan nyalakan kamera. boleh. Iya, ini kan enak. Ya, saya tanya dulu nih. Sini kan muslim bang. Saya nak pakai itulah, pakai apa? Kopi sama saya biar ketok. Oke. Oh, biar Ya. nggak kelihatan. Biar kelihatan. Ya, selamat malam, Bang Edi. Maksudnya berkelihatan Islam. Ya, Ya, oke. Apa yang mau Anda utarakan ini? Silakan. ya. Memang kan saya dari muslim lah bang. Nah Terus itu kan saya mau jadi murtad gitu loh bang. mau keluar dari Cuma agama posisi Islam. saya itu di, ya. Cuma posisi saya kan di Malaysia Kita kan tes dulu susah. nih. Kita tes dulu nih. Ini kalau Anda mengaku Islam, coba bacaan sholatnya, silakan. Nanggung kalau bacaan sholat itu bang. Apa? Nanggung. Nggak bacaan kiroah sekalian Silakan, aja. kiroah, silakan, Biar nampak kiroahnya. cantik gitu loh. Silakan. Sedikit aja bang ya. Sanulqi fi qulubin ladina. Ya gitu aja cukup. Bisa ini muslim. Ya. Kenapa Anda mau meninggalkan agama Islam, Bang? Kenapa Anda mau murtad? Bang, Ya, jangan ada selama kipas. ini Abang ya. ada kipas-kipas nggak di situ, Bang? Ada. Oh, jangan dikipas, Bang. Ya, pantesan dari tadi bluk terus suaranya. Yuk coba. Apa yang mau Anda utarakan? Ya selama saya jadi apa bang ya, jadi guru ngaji semacam itu kan, apa setelah saya gali itu memang nggak menemukan gitu loh bang. Seperti contoh kecil aja. Kebanyakan orang mengatakan jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, saya kan ada kenalan yang kawan yang dari Depok, memang ya juga orang Batak itu kan bang. Bang Freddy Marhatan itu orang Batak itu. Coba Mas, saya menghitung sendiri pakai kalkulator, ternyata kurang dari 6.000, kalau nggak salah 5.683 atau 82 ayat gitu. Pertanyaan saya gitu. Di berbagai pelajaran mengatakan jumlah Al-Quran itu ayatnya ada 6.666 ayat, suratnya ada 114, juznya ada 30. Itu sudah jadi apa ya, sudah umum lah bang. Tapi kenyataan dari jumlah ayatnya aja sudah tidak cocok. Nah, di situ sudah ada rasa gimana gitu bang. Ya. Terus keduanya, dalam saya belajar mendalami tentang tajwid, memang ada pengecualian semacam Yasin, itu artinya hanya Allah yang tahu. Setelah saya kejar Allahu a'lam bishawab, di sini saya sudah gimana ya, sudah agak tadi renggangnya sidik ke sini, habis itu Tambah lagi ya. tambah lagi. Terus banyak lah bang, banyak dari kejanggalan itu, sehingga saya ada keinginan bahwa untuk meninggalkan dari sini, diperkuat dengan Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan
adalah jalan hidup dan kebenaran. Di sini setelah saya apa ya Bang, saya tengok di pengajian Bang Edis ya, di pengajian di labnya Bang Edis di sini ternyata cocok semua kan gitu. Nah dari sini bisa saya ambil sedikit pelajaran. Umur ya sudah separuh abad gitu kan aja sudah itulah Bang. Nah, di sisa umur saya ini akan ikut Tuhan Yesus Kristus gitu Bang. Amin, amin. Ya. Tapi begini Bang, artinya kekristenan ini sekarang sudah banyak menerima orang-orang Islam yang masuk Kristen Bang. Banyak gitu keluar murtad ya. Apalagi setelah nonton Edis TV, ditambah lagi diperparah dengan menonton Edis TV. Jadi keinginan murtad dari Islam itu semakin besar. Nah cuman kami juga sekarang ini sudah mulai melihat-lihat motivasi Bang, begitu. Jadinya kami akan mempelajari dulu motivasi Anda keluar dari agama Islam dan pengen, berarti belum dibaptis ini. Nah, di sini Bang, keterbatasan saya Bang. Di Johor Bahru ini kebanyakan bahasa Melayu Bang. Nah, dari kawan-kawan ya dari kawan Malaysia yang orang Malang ini kan dekat dengan saya sebenarnya Bang. Cuma di sini Bang, keterbatasan saya itu masalah bahasa dan masalah adat istiadatnya Bang. Bahasanya gini. Ya, saya kesulitan Bang. Ini saya berusaha, mungkin barangkali ada kawan-kawan Indonesia yang ada di Johor Malaysia ini boleh DM ke saya. Nanti saya suruh antarin ke gereja gitu biar ada pembaptisan. Setelah itu boleh saya dalam kitab-kitab itu Bang. Baik. Nah, dari kawan yang di Depok, gimana Bang? Jadi kepada teman-teman yang di Johor Bahru ya, untuk gereja-gereja Kristen Indonesia ya khususnya ya. Mungkin ada juga gerejanya di situ, gereja khusus orang-orang ini. Kayaknya orang Melayu nggak punya gereja ya Bang ya? Iya kan? Nggak punya. Ada gereja itu memang tulisannya Tionghoa gitu Bang. Oh iya, gereja Chinese ya. Tapi Chinese-nya kan yang berbahasa Melayu juga kan? Oh bukan, saya Inggris ya? Tidak bisa Bang. Inggris sama Mandarin ya? Betul, bahasa Mandarin, iya Mandarin. Oh, iya, abang nggak bisa Mandarin? Waduh, Rai sore. Waduh, sulit. Bang, kalau di Johor itu biasanya Mandarin, biasanya Malaysia Mandarinnya banyak yang pinter bahasa Mandarinnya. Ya memang dari etnisnya Tionghoa ya pinter bahasa itu Bang. Bahasa Mandarin pinter, katanya dari Surabaya ya, bahasa Surabayaan gitu Bang. Oh, iya. Minimal kalau orang Indonesia gitu saya paham lah. Dari kawan yang dari Medan, sudah Bang, datang aja ke Medan dulu. Oh jauh sekali Medan Bang, jangan enggak, maksudnya jangan merepotkan diri sampai ke luar negeri begitu ya. Gereja Indonesia di Johor ada nggak? Saya selama saya di Malaysia keliling-keliling mana-mana tak nampak gereja Jawa itu tidak nampak. Gereja Indonesia itu tak nampak. Nah, tidak ada. Rata-rata itu Mandarin. Saya pernah ke Johor. Sampai di Johor itu saya dijemput dengan teman. Dia orang, kalau sukunya itu orang Dayak. Dia orang dari Sabah atau bagaimana begitu. Tapi dia di Johor. Dia ke gereja juga itu. Tapi mungkin gerejanya gereja yang Indonesia yang Dayak itu mungkin. Tapi saya juga nggak tahu. Saya soalnya nggak tanya gerejanya waktu itu. Ya makanya kan ini saya sudah menghubungi kawan yang di Pontianak, Kang Mas Eko itu sudah saya hubungi. Juga belum ada channel untuk yang kawan-kawan Kristen yang ada di Johor Bahru belum ada Bang. Terus ini yang dari Indonesia itu kan bikin grup, ini saya kan bikin grup WhatsApp itu juga belum menemukan gitu Bang. Kadang-kadang saya ya apa sih kan gitu. Susah masalah kan gitu. Nah, dari sini kan dari pengalaman keyakinan saya yang lama itu kan ada kata-kata khufatu jannati bimakarin wa khufatun narul syahwat. Memang terjadi saya alami sekarang ini Bang. Gitu. Maknanya kan jalan kalau menuju kebaikan itu ibarat menarik pohon daun kelapa dari ujungnya. Tapi kalau jalan menuju ke kejelekan atau kemudorotan itu menarik pohon daun kelapa dari ujungnya, dari pangkalnya itu lebih mudah gitu Bang. Sulit memang Bang sini. Iya. Tapi ya lewat live-nya Bang Edi sini moga-moga Tuhan Yesus memberkati, menunjukkan jalan saya untuk menuju menjadi hambanya Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan saya seperti itu Bang. Baik. Ya teman-teman ya, jadi info kepada teman-teman
komunitas-komunitas Kristen yang ada di Johor, terutama yang berbahasa Indonesia. Mungkin kalau bahasa Melayu juga agak sulit ya Bang ya. Jadi teman-teman juga Nggak seberapa, ya. bisa merapat dan mengambil tindak lanjutnya begitu. Oke, mungkin hanya begitu. Ya, sementara cukup gitu aja Bang. Nanti Oke. boleh saya baru DM sama Bang Edis lah. Oke. Terima Oke, kasih Alex shalom, Bang Surabaya. Edis. Shalom, selamat malam, sampai jumpa. Iya, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman sekalian, kita sudah menerima banyak ya. Bahkan yang inbox saya itu, Bang, saya mau keluar dari agama Islam, Bang. Cuman saya bingung, saya harus ke gereja mana begitu. Saya bilang pilih gereja yang sehat begitu, yang komunitasnya sehat begitu, yang orang-orangnya itu biblikal begitu ya. Tapi teman-teman Kristen juga saya beritahu bahwa kita juga harus berhikmat begitu. Berhikmatnya begini, karena ada banyak orang masuk Kristen itu ada modus tertentu, makanya kita harus bisa melakukan satu penelitian observasi tentang motif seseorang. Ya, mudah-mudahan Arek Surabaya tadi motifnya benar-benar tulus ya, seperti itu. Oke, Os. Ya, Baos Uti, silakan Bang, nyalakan kamera. Halo. Macet lagi. Oh, enggak ya, silakan. Bang, Baos Uti, Muslim atau gimana, Bang? Muslim Bang Edis. Muslim. Ya, ayo silakan, Bang. Gimana sehat? Sehat, Bang. Abang gimana kabarnya? Sehat? Sehat juga. Sehat. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan atau apa gerangan Anda naik ke sini? Silakan. Saya sih nggak pengen nanya. Terus? Cuman, kok Bang Edis kayaknya sama Islam kayaknya benci banget gitu ya. Benci. Wah. Bang, biar Anda tahu ya, Bang ya. Saya ini punya keluarga, saudara-saudara Islam. Saya nggak pernah Enggak, membenci. Saya nggak pernah cara membenci orang. penyakitnya itu loh Bang. Contoh, coba. Saya minta contoh konkretnya, coba. Seperti apa? Nabi Muhammad gitu kan dibahas-bahas terus gitu ya Bang. Itu kan udah. Bang, sebentar. apa Saya ya, saya masih berusaha untuk coba memahami, Bang. Membahas Muhammad, dibilang benci sama Muhammad. Adi Hidayat, Abdul Somad membahas Muhammad, berarti mereka benci sama Muhammad mereka ini. Gitu, Bang. Kalau Muhammad itu kan bukan Rob kami kan, itu kan Nabi kami itu mah. Bang, tahu nggak yang ngomong kalau Muhammad itu robnya umat Islam itu adalah orang-orang Islam sendiri? Bukan Bang, itu kan Nabi Nah, Nabi. kan inilah susahnya ini memang, aduh. Gini, saya minta pengakuan nih, Bang. Selama ini Abang nonton nggak orang-orang Muslim buka channel bahas agama Kristen, pendebat-pendebat Islam, nonton mereka nggak? Ya sering. Oke, saya sebutin ya Bang ya. Ada Yusuf PI, kemudian ada Ar-Rashid, ada Daman Al-Mantiki, dan banyak lagi. Mereka ini mengakui Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Nah, saya cuma mau pesan Bang, jam terbang Anda dengan jam terbang mereka itu sudah banyak jam terbang mereka. Jadi Ya, emang saya akui, Bang, benar. iya, jangan menggurui orang yang jam terbangnya udah banyak Bang, nggak boleh Bang. Bang, pilot yang jam terbangnya sudah 20.000 kali dengan pilot yang baru 2 kali terbang, masa mau Anda gurui mereka? Jangan begitu jadi manusia Bang. Itu pendebat-pendebat Islam yang bilang Muhammad itu robnya umat Islam. Bagaimana? Jadi Ya, Nabi bukan itu tanpa kan cuma- alasan mereka bilang begitu Bang. Itu kan suri teladan kami Bang, bukan Tuhan, bukan. Kami mencontoh dia gitu. Oke, gini. Gini, ini tema ini sebenarnya ini tema yang inilah intinya temanya memang itu Bang. Gini. Di dalam Al-Qur'an ada seorang nabi namanya Nabi Yusuf. Dia menyebutkan seorang manusia yang bernama Al-Aziz sebagai robnya. Nah, saya tanya sama orang-orang Islam, Ustadz Yusuf PI, Ar-Rashid, Ustadz Abdul Wafi, ya, yang sekarang lagi ulang tahun APII, tanya sama mereka. Dia bilang begini, kenapa Nabi Yusuf di dalam Al-Quran menyebutkan Al-Aziz itu sebagai robnya? Karena Nabi Yusuf itu adalah orang yang mematuhi, tunduk kepada Al-Aziz itu. Nah, sama seperti umat Islam. Umat Islam itu tunduk mematuhi Muhammad. Makanya Muhammad itu dikatakan sebagai robnya umat. Bahkan Anda tahu Tasik Ngaji itu ulama itu.
YouTuber hampir 1 juta itu followersnya, mengakui Muhammad itu sebagai robnya umat Islam. Ya cuma itu aja bang, nyampein itu aja. Kalau sih nyampein-nyampeinnya jangan terlalu kasar lah gitu. Baik, saya terima saran Anda. Cuman begini. Boleh Saya- berdebat gitu sama Islam Kristen, nggak masalah. Cuman Oke, baik begini. juga Kalau- kalau saya banyak juga orang Kristen tapi nggak bisa nggak pernah berdebatan kayak gitu. Iya, saya pun Bang menyampaikan ini kepada orang-orang Islam yang kerjanya itu seperti itu kepada orang-orang Kristen. Contoh nih Bang, contoh. Contoh Salah bang misalnya- Edis, tapi nggak semua orang Islam kayak gitu, salah juga. Saya juga setuju tidak semua orang Islam seperti itu. Ya. Tapi tujuan dari channel ini saya buat itu untuk menjawab orang-orang Islam yang seperti itu, Bang. Contoh, ada orang Islam naik ke sini. Dia bilang begini, baru naik dia ngomong gini. Apa fungsi nonot Yesus? Itu baru naik. Maka saya balik, Bang, apa fungsi nonot Muhammad? Benar, kalau itu salah benar, kalau begitu salah. Loh, tapi memang seperti itu rata-rata, Bang. Mau gimana? Ya tapi nggak semua juga bang. Betul, makanya saya menjawab sesuai dengan orang Islam yang naik ke sini. Kalau orangnya baik pasti saya tanggapi juga dengan baik, Bang. Begitu. Gitu ya. Gitu ya, Bang ya. Oke bang, kasih bang ya. Oke, sama-sama, Bang, sama-sama. Ya. Jadi teman-teman, yang membuat kan ada di dalam Al-Qur'an itu, janganlah kamu menghina sesembahan mereka, sebab nanti mereka akan menghina Allah. Itu ada ayatnya dalam Quran, tapi orang Islam banyak yang nggak percaya ayat itu. Coba, kalian pernah dengar nggak lagu itu? Apa Allah tega punya Tuhan yang nempel di salib itu? Itu lagunya siapa? Orang Islam, itu kerjaan orang Islam. Nah, tapi nanti kalau dibikin lagu tandingan, ya, lagu Nabi Mokondo begitu, langsung marah, penistaan agama. Gimana sih kalian ini orang-orang Islam? Sebenarnya kami ini orang-orang Kristen ini, para apologet ini, itu hanya ngerespon apa yang kalian perbuat. Gitu loh. Ketika kalian bikin lagu, apa lo tega punya Tuhan yang kayak gaple? Apa lo tega punya Tuhan yang nempel di salib? Saya balik, apa lo tega punya Tuhan yang berbentuk batu WC? Gimana? Apa kamu tega punya Tuhan yang bentuknya batu? Gimana sih? Terus saya bikin lagu juga. Saya kan pernah bikin lagu itu. Ada setan di hidungmu. Saya cuma bilang begini, sebenarnya kalau orang-orang Islam itu berhenti bahas agama Kristen, tidak akan pernah ada orang Kristen yang bahas-bahas agama Islam. Yuk silakan, Mbak, coba. Tuh, kalian sudah saya bilang kan? Kemarin saya sudah bilang sama para penonton. Penonton itu sering ngomong begini, Bang, kok bahasanya itu terus, Bang? Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Ada yang lain nggak, Bang? Kalian sudah menjadi saksi bagaimana kalau orang Islam naik, yang ditanya itu terus. Memang cuman itu, nggak ada yang lain daripada itu. Mana? Yuk, silakan. Ini mohon maaf ya, saya tidak siarkan di YouTube saya. Jadi, ya mohon maaf lah. Coba kita kasih naik ada sabar ya. Sebentar. Teman-teman yang Kristen, saya mohon kerjasamanya teman-teman. Kalau kalian Kristen, jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Ini pertanyaannya ini khusus untuk yang muslim-muslim, guysnya khusus yang muslim. Oke, kita kasih naik ada. Jangan salahkan saya ya, kalau kalian Kristen naik nanti saya blokir. Saya sudah peringatkan kalian. Kalau kalian Kristen terus naik ke sini nanti saya blokir, dan jangan sakit hati karena sudah saya bilang jangan naik. Oke, Lucky Girl. Enggak, lu kepencet. Bang, kepencet, Bang. Cap. Heboh dia. Apakah jari teman-teman itu sebesar piring atau bagaimana? Teman-teman, coba layar HP itu kan paling nggak sebesar ini kan ya kan? Nah, kalau misalnya teman-teman tap-tap layar atau apa, lihat, kan ada itu setiap jengkalnya itu kan ada tombolnya masing-masing fungsinya.
Ya. Oke, kita kasih naik lagi nih. Kepencet lah. Nah, ini Lucky Girl. Sorry, Lucky Girl, Anda itu followersnya banyak loh. Aku. Loh. Gimana nih? Bisa Agatha? Kok bisa kepencet lagi gimana nih? Gua lagi live. Gua bantu tap dong. Ternyata. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Ya Tuhan berkati selalu. Amin, Tuhan berkati juga. Ya. Kok bisa? Ternyata seorang TikToker pun bisa itu, makanya. Ya, saya nggak tahu ini kenapa kok bisa tap layar pencet lagi. Oke, coba kita kasih naik ada Teresia Muslim atau bagaimana? Coba yuk. Ya, Teresia Muslim. Kristen. Baik. Saya sudah bilang tadi ya, kita blokir ya. Tadi sudah kita bilang kalau Kristennya kita blokir, jadi kita blokir. Baik, sudah kita blokir ya teman-teman ya. Teman-teman, sekali lagi teman-teman, kalau kalian Kristen kalau naik nanti saya blokir dan jangan sakit hati ya. Oke, kita kasih naik ada pendeta jujur. Ya, pendeta jujur, silahkan nyalakan kamera. Ini Muslim ini. Halo? Ya, selamat malam, Idis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Nggak bisa buka kamera, Idis. Tidak bisa buka kamera. Bisa, dari sini sudah bisa. Kamu namamu pendeta jujur, tapi kamu nipu. Teman-teman, kalian tahu nggak? Islam itu kan memang dibolehin nipu, ya kan? Jadi profilnya saja gambarnya Maria dan Yesus, namanya pendeta jujur. Sampai sini langsung bohong. Itulah Islam. Kenapa nggak profilmu itu Ustadz jujur, terus gambarmu Aminah dengan Muhammad gitu loh? Malu kamu ngelihat Aminah dan Muhammad. Kamu malah pakai Maryam dan Yesus. Udah, kamu di bawah sana. Tidur kau di bawah sana, di bawah kau tidur. Cobalah ya, ini malam minggu loh. Ayo kita buat malam minggu kita ini dengan obrolan-obrolan yang berkualitas. Kita bikin malam minggu kita ini ya sedikit berbeda lah ya. Coba saya pengen yang naik itu Islam yang waras. Coba yang punya argumen yang baik. Itu aja kita. Oke, kita kasih naik ada. Nah teman-teman, sekali lagi saya kasih tahu ya, ini saya tidak live di YouTube. Justru kalau kalian nonton di YouTube itu pasti bukan YouTube saya ya, karena YouTube saya sekarang tidak menyiarkan ini. Oke, kita kasih naik ada Metra Alfandi. Metra Alfandi. Ya, selamat malam Metra Alfandi. Metra Alfandi. Ya, silakan Pak, nyalakan kamera Anda. Ini kayaknya yang Ustadz banyak omong itu teman-teman. Banyak. Nah, nanti cerita lagi dia di sini gelap, di sini cuma dengar ceritanya itu. Gimana Metra Alfandi? Kamu mau menyampaikan apa ini? Nah, sinyalmu aja kayak gini. Kamu itu kalau naik itu modal sedikit, jangan cuma mamerin kemacetanmu. Aduh, Metra. Malang sekali nasib. Yuk. Ini udah 7.000 orang ya. Teman-teman jangan lupa ya, follow akun asli Edis TV. Teman-teman, berkali-kali saya beritahu kepada kalian. Akun asli Edis TV itu yang sekarang kalian ikuti yang 650.000 followers ini. Kurang lebih. Dan saya hanya mengikuti satu orang. Jadi akun asli saya itu hanya ada 2, teman-teman. Kalau kalian cari di kolom pencarian di TikTok Edis TV, kalian bisa menemukan ya kurang lebih 200-an akun di situ. Itu palsu semua. Ya. Ayo, silakan. Sekali lagi yang Kristen, jangan ngajukan permintaan naik. Kalau kalian Kristen ngajukan permintaan naik, jangan salahin saya, nanti saya blokir.
Ya, jangan salahin saya. Oke, kita kasih naik ada ini ada beberapa muslim di sini, tapi followersnya itu belum cukup. Followers kalian harus cukup ya untuk menyalakan kamera ya. Muhammad Amin. Oke. Terpental. YouTube tidak live. Justru kalau kalian sekarang nonton di YouTube, berarti kalian bukan nonton YouTube saya. Saya lagi tidak live. Tapi tidak masalah, orang yang menyiarkan pun nggak masalah. Ya. Oke, kita kasih naik ada Pir. Ya, halo. Selamat malam, saudara Pir. Oke, dia tidak nyambung. Kita turunkan dulu ya, teman-teman ya. Kita kasih naik ada Arek Surabaya. Arek Surabaya. Ya. Silakan Arek Surabaya, nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Anda muslim? Halo Bang. Buset dah. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silahkan ya. Bagi teman-teman yang muslim, kalian boleh mengajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada. Ini dari kemarin nih ngajukan permintaan naik loh nih. Senyuman manis ini. Herman saya, tapi pria. Ya, senyuman manis. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo, senyuman manis. Kristen, kenapa mengajukan permintaan naik, Bang? Baik, mohon maaf, saya turunkan ya, saya turunkan. Untuk teman-teman Kristen, sekali lagi nih teman-teman, mohon maaf nih. Ini forum nih tanya jawab Islam dan Kristen. Kecuali kalian naik itu ada hal yang penting begitu. Ada hal yang benar-benar jelas yang mau Anda bicarakan. Karena banyak Kristen naik ke sini, itu ujung-ujungnya cuman, "Bang, salam kenal ya, Bang. Semangat ya, Bang. Saya penontonmu, Bang. Saya semangat Bang. Saya dukung ya, Bang ya." Cuman gitu-gitu doang. Bukan saya sombong, enggak teman-teman. Saya sama orang itu sama sekali enggak sombong. Begitu loh. Bahkan saya kalau kumpul-kumpul suka di pojokan kayak orang cacingan. Teman-teman, masalahnya kalau nanti Kristen naik nggak punya tujuan jelas, akhirnya hanya buang-buang durasi gitu loh. Ya, seperti itu. Kalaupun teman-teman memang benar-benar yang Kristen mau benar-benar support, kan sudah saya bilang caranya bagaimana? Caranya dengan memfollow, mengikuti akun asli saya. Tuh. Kemudian share kalau saya lagi siaran, lagi live, bagiin. Tuh. Atau rekam video saya yang menurut kalian tuh bagus, 1-2 menit saja, karena orang nggak mau nonton kalau panjang-panjang. Bagikan di media sosial kalian. Cuman itu saja. Kalau kalian tidak punya waktu untuk memotong video, ngedit dan lain sebagainya, posting dan lain sebagainya, bikin akun, caranya ada. Kita ada program. Programnya itu di sini pendirian Rumah Apologet, markas kita, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau hal yang simpel-simpel, nih, kita ada program pendirian Rumah Apologet. Mungkin di antara teman-teman juga belum banyak yang tahu, ada juga yang belum tahu ya mungkin ya. Nih saya balikin kamera saya ya. Nih, kita ada menerima kolekte atau persembahan begitu ya untuk pembangunan Rumah Apologet kita, markas Apologet kita di sini, di situ tuh yang di layar itu. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Tangkap layarnya ya. Pastikan teman-teman atas nama saya itu Edi Sidabutar. Karena banyak teman-teman akun-akun yang mengatasnamakan saya, tapi giliran mensupport bukan ke saya begitu. Ada banyak yang seperti itu. Ya. Sekali lagi nih, saya geser badan saya supaya saya tidak menutupi nih. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita undang yang muslim-muslim kembali, kita mengadakan diskusi dengan baik ya. Tuh, judulnya itu diskusi Islam Kristen. Oke, kita kasih naik ada. Ini Nur Fajri mau naik lagi nih. Coba mudah-mudahan. Oh, ini aja Sulaiman ya. Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Yo, silakan Sulaiman Jalaluddin. Bagaimana namanya ini? Mudah-mudahan dia seorang muslim. Ya, silakan Bang. Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Nyalakan kamera, Bang. Iya. Ya, Bang, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Selamat malam. Selamat malam juga, Bang. Ya, silakan. Abang muslim ya, Bang ya? Iya. Ya, saya muslim. Silakan, Bang.
Apa yang mau Enggak, Abang begini sampaikan? loh. Pertanyaan saya di sini, saya mengutip sebuah Alkitab, dan yang aneh itu gimana ya? Dikatakan di kitabmu telah lahir Tuhan, tapi kok kenapa ada kemanusiaannya, ada kedagingannya, ada kematiannya? Bukankah sudah dari lahir itu Tuhan, Dis? Kenapa harus ada kemanusiaannya gitu loh? Baik, begini. Saya sudah jelaskan ini mungkin sudah ratusan kali. Saya tidak tahu apakah Anda ini baru datang ke sini atau bagaimana. Jadi Bang ya, yang dimaksud di dalam Lukas pasal yang pertama mengenai kelahiran Yesus itu, pasal kedua atau pasal pertama itu ya. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Nah, kata Tuhan di situ, Bang, jangan Anda pikirkan dengan pemahaman Tuhan dalam bahasa Indonesia atau Tuhan dalam pengertian Al-Qur'an. Bukan Tuhan dalam pengertian Al-Qur'an, Tuhan dalam pengertian orang-orang awam. Telah lahir bagimu Tuhan, itu maksudnya kata Tuhan itu merujuk kepada Sang Mesias. Itu kalau Ya, bahasa. berarti- Makanya Ya, Bang, kalau silakan. saya ngomong tuh dengerin dulu, biar nggak capek Bang, nanti ngulang lagi. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Betul. Oke, itu kan perkataan malaikat kepada para gembala. Betul nggak? Nanti nggak tahu lagi konteksnya. Kan begini, konteksnya kan telah lahir Tuhan. Tuhan Denger bukan dulu. tuh. Inilah makanya saya bilang, sudah mau, Bang, kalau Abang mau belajar, saya mau ngajarin loh. Kalau Anda mau belajar, saya Ya, pengen silakan. mengajar Bible nih sama orang nih. Ada 10.000 orang nih, biar saya ajarin Bible. Gini. Jadi konteksnya pada waktu itu orang-orang sedang menggembalakan ternak mereka di padang gembala. Orang-orang tersebut bukan orang-orang Indonesia, Bang. Orang-orang tersebut bukan orang Jawa, bukan orang Batak. Orang-orang tersebut adalah orang-orang Yahudi. Lalu datanglah malaikat berbicara kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Nah, kata Tuhan di situ maksudnya dipahami oleh orang-orang Yahudi itu sebagai Sang Mesias, the Messiah. Paham Oh. nggak? Pemahaman saya Mesias itu bukan Tuhan. Nah, itu pemahaman saya ya. Maksudnya Bapa di sorga begitu? Yesus Mesias itu Bapa di sorga? Ya memang bukan. Gitu loh. Jadi nggak nyambung Anda korelasikan Tuhan dengan Mesias. Itu loh, Dis. Mesias itu artinya. Itu tidak artinya Mesias. Berat. Beda Mesias dengan Tuhan beda kan? Begini, Anda ini sudah saya jelaskan dari tadi. Itu mereka itu bukan orang Indonesia. Jadi di situ memang nggak ada kata Tuhan. Kenapa lalu Di kenapa Quran aja nggak ada kata Tuhan loh. Lalu Di kenapa Quran ada itu kata juga nggak ada kata Tuhan. Gimana sih? Loh, lalu kenapa ada kata Tuhan di situ di Bibelmu? Nggak ada Karena kata terjemahan, gimana? Tuhan. Original Terjemahan. teksnya nggak ada kata Tuhan. Terjemahannya ada kata Tuhan nyambung nggak? Ya belajar dulu Nggak lagi ya, nyambung. belajar dulu. Nanti pening pala saya nanti. Ya, dibawa dulu belajar dulu sana, belajar dulu. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah
mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.